أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Insya Allah hari ini ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita akan memberikan cahaya buat hati kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada beberapa tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Stop berburuk sangka. Wah, ini susah sekali ya. Karena memang di akhir zaman ini antara buruk sangka dengan was-was ini kita masih bingung ya di dalam hati kita ya. Yang kedua, bersyukur dalam kekurangan. Yang ketiga, agar musibah berubah jadi kebaikan. Masya Allah ya, tema-temanya sangat luar biasa. Kita nanti akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Erik Yusuf, Ustazah Liza, dan nanti kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Munawir Ngacir untuk ngaji. Namun sebelumnya Ali ingin informasikan, tetap menjaga 5M. Ini penting banget, jangan kasih kendor ya. Yang pertama yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Jadi kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Yuk, langsung kita akan sikapi tema kita yang pertama, stop berburuk sangka, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang Ali ya. Bib Ali biasanya yang ngejawab salamnya banyak nih. Sekarang kosong semua ya. Iya, insya Allah yang di rumah yang jawab. Insya Allah yang di rumah ya. Iya. Alhamdulillah pemirsa yang di rumah. Karena yang di masjid kita protokol kesehatan ketat. Hari ini enggak ada ya. Kita akan bahas tentang zon. Ya, apakah itu zon atau yang kita pahami artinya itu berprasangka. Prasangka itu kalau kita pahami mudahnya orang belum melakukan apapun begitu ya. Tetapi kita di dalam benak, di dalam pikiran sudah ada bayangan bahwa ini pasti begini, ini pasti begitu. Nah, itu prasangka. Nah, karenanya prasangka ini, zon ini ada yang kemudian menjadi su'udzon, ya, menjadi yang disebut dengan buruk sangka, atau yang namanya husnuzon.
Husnuzon inilah yang disebut dengan berbaik sangka. Nah, kita lihat. Tadi dibacakan nih sama Ustadz Yusuf. Ini namanya sama nih Ustadz Yusuf. Ya, surat Al-Hujurat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni itsmun. Jadi disebutkan bahwa hei orang-orang yang beriman, jangan kalian ini terlalu banyak prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon. Jadi yang kasir, yang terlalu banyak prasangka. Kenapa? Karena inna ba'dadh-dhoni itsmun. Karena ada dosa dari sebagian prasangka. Lah, kenapa begini? Ya, karena dari dzon tadi itulah ya orang bisa apa? Bisa kemudian tajasus, mencari-cari kesalahan. Makanya disebutkan wala tajassasu. Tajasus itu mencari-cari kesalahan. Bahkan dalam hadis disebutkan wala tajasus itu jangan mencari-cari kesalahan, wala tahasus jangan mendengar rahasia orang lain pun jangan. Jadi cari-cari, pengen tahu, kepoin orang gitu ya, rahasia orang seperti apa gitu ya. Nah, itu kan ada orang-orang yang berselancar, kepoin orang tuh apa tuh? Stalking. Wah, saya sampai bingung tuh istilahnya apa. Cari-cari gitu ya di sosmed itu untuk cari-cari aib orang. Ya itu tajasus namanya, mencari-cari kesalahan orang. Ada juga yang mencari-cari atau curi-curi dengar rahasia orang. Itu dilarang. Ya bahkan Rasulullah SAW itu menyebutkan iyakum dzona, ya iyakum wa dzona. Fa inna dzona akdzabul hadis. Jadi jauhi yang namanya prasangka. Karena apa? Karena seburuk-buruknya informasi, seburuk-buruknya pembicaraan itu pembicaraan yang berprasangka tadi. Ya, jadi kalau orang sudah kemudian diboncengi pikirannya dengan prasangka-prasangka, apalagi yang tadi buruk tadi, inilah yang kemudian akan membuat bukan hanya orang lain rugi, tetapi dirinya pun rugi. Karena apa? Karena ada dosa di dalamnya. Contohnya sekarang nih, lagi masa pandemi ini, ya Bib Ali nih, pandemi kita ini harus imunnya naik, kita harus kemudian berbahagia, malah saling curiga, malah saling suudzon, yang jadi permasalahannya imunnya turun, malah cepat nantinya terpapar virus. Nauzubillah min dzalik. Apa? Ini sudah jelas-jelas pandemi yang ya kita kan prihatin ya, yang meninggal itu, yang kena terpapar itu sudah bukan orang-orang yang tidak kita kenal. Tapi sudah kemudian saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, ya kita prihatin sekali. Nah tetapi ada sebagian orang yang masih tetap dia berprasangka ini konspirasi ini gitu. Ini enggak ada sebetulnya. Itu kan coba kalau kita pakai perasaan orang yang kemudian saudaranya meninggal karena COVID dan lain-lain, gimana perasaannya kalau misalnya masih ada sekelompok orang yang bilang, ini sih sebetulnya bikinan, ini beritanya saja, ada yang membuat-buat berita dan lain-lain. Aduh, ini dia yang kemudian menjadi tadi, ya, menjadi zonnya tadi, menjadi suudzon yang kemudian ketika ada amal atau perilaku yang kemudian bahkan zalim terhadap orang yang lainnya, na'udzubillah min dzalik. Nah, ini suudzon itu tadi. Atau kemudian seperti sekarang, tiba-tiba ayo PPKM lagi kita nih semuanya, darurat COVID. Ayo semua di rumah, kalau nggak penting keluar, jangan dulu ke masjid. Langsung suudzon. Kalau pasar dibuka, kalau masjid ditutup, ini pasti begini, pasti begitu. Waduh, na'udzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Kita ini sedang betul-betul berhati-hati menjaga agar supaya piramida ini nggak terus naik ini, ya grafiknya ini harus kemudian melandai, harus kemudian dikontrol, harus kemudian ditahan dengan apa? Dengan kita menghindari kerumunan-kerumunan. Karenanya salah satunya masjid di mana tempat kita berkerumun itu dikurangi. Karenanya masjid bukan ditutup. Saya tidak setuju masjid juga ditutup.
Tapi masjid itu dialihkan aktivitasnya begitu loh. Jadi ke rumah masing-masing dulu begitu. Tidak ditutup. Kalau ditutup nanti siapa yang azan kan gitu. Nah, ini juga harus diluruskan. Karenanya jangan sampai kita suuzon tadi. Makanya gini, Rasulullah SAW itu ya menganjurkan kepada kita hanya dengan memasukkan informasi yang baik-baik saja. Informasi yang bagus-bagus gitu ya. Jadi ghadul basar itu, menundukkan pandangan itu artinya kita memilah-milah informasi apa saja yang mau dimasukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam benak kita. Bukan hanya permasalahan pornografi, bukan itu saja, tetapi juga informasi-informasi yang buruk, yang tidak menguntungkan. Ya, kayak misalnya horor gitu ya, nonton-nonton film serem, buat apa gitu lah. Udah mah dibuat-buat, itu tidak benar gitu misalnya ya. Dan lagi hal-hal yang tidak bermanfaat yang membuat nanti jadi rugi. Nah itu ghadul basar, tundukkan pandangan, jangan ke sana. Juga untuk informasi-informasi yang tadi, yang hoax tadi. Informasi yang dasarnya tidak benar. Begitu. Ya, dasarnya tidak benar, faktanya tidak benar. Tidak ada riset di belakangnya dan lain-lain yang membuat hanya orang mempunyai prasangka atau menimbulkan prasangka-prasangka buruk. Nah ini yang berbahaya juga. Makanya nih, ya yang di rumah semuanya harus hati-hati. Ketika baca informasi, harus terus ditabayun, harus terus diklarifikasi. Ini informasi benar apa enggak gitu ya. Jangan sampai baru sedikit saja informasi, baru lihat judulnya, sudah langsung di-share. Padahal informasi itu tidak benar. Yang akhirnya apa? Menyebarkan informasi hoax tadi. Kita menjadi salah satu orang yang ikut menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, yang bisa merugikan malah. Na'udzubillah min dzalik. Nah karenanya sudahlah, ya kita harus lebih hati-hati memasukkan apa informasi-informasi yang benar, memasukkan segala sesuatu yang kemudian diolah oleh pikiran kita agar supaya menjadi amal-amal atau perilaku-perilaku yang baik, pikiran-pikiran yang baik. Karenanya terus berhusnuzon, ya. Jangan, kan kalau sekarang ini sepertinya orang itu sangat senang kalau ngelihat kesalahan orang lain, ngelihat aib orang lain, ngelihat keburukan orang lain. Ada artis kepleset, wah kan apa kata saya nih, ini orang sudah dari dulu wah ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin begitu. Ini dari dulu saya memang sudah curiga dan lain-lain. Artinya dari dulu dia sudah suuzon gitu ya. Artinya dia sudah berpikir bahwa wah si inilah yang suka melakukan hal-hal yang buruk, si inilah yang suka maksiat, inilah suka. Jadinya terjebak gibah seperti tadi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Nah, jadi tadi dilarang berprasangka karena nanti ada dosa, ada prasangka buruk di baliknya. Dan kemudian jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Karena kalau kita cari kesalahan orang lain, cari kesalahan itu gampang, pasti dapat. Setelah dapat kesalahan orang lain, digibahin pula. Nah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Jangan digibahin sesama kalian, gitu loh. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Kalau memang niatnya dari awal memang dia ingin menggibah, di awal dia memang sudah pastinya nyari-nyari informasi-informasi yang tadi. Pengen dengar kesalahan orang lain, pengen lihat kesalahan orang lain, pengen dengar rahasia-rahasia orang lain yang padahal dia tidak mempunyai manfaat bagi dirinya sendiri. Nah karenanya apalagi di masa pandemi ini kita mesti ta'aliful qulub, kita mesti menyatukan hati. Ya, kita mesti sama-sama kita ada empati dengan begitu semuanya, insya Allah kita saling menebarkan berita-berita yang baik. Seperti sekarang aja, beritanya kan sebetulnya memang ini fakta yang terpapar dan lain-lain memang banyak. Tetapi diberitakan juga yang baik-baiknya. Misalnya apa? Ada obat, ada herbalnya, ada cara untuk meningkatkan imun, ada berita tentang kesembuhan gitu ya. Jadi
Berita-berita orang yang sembuh, berita orang-orang yang kemudian yang menggembirakan seperti orang-orang yang kemarin ada relawan oksigen, Beb. Jadi oksigen lagi langka nih, tiba-tiba ada orang-orang berkumpul, ayo kita urunan untuk kemudian membantu masalah oksigen dan lain-lain. Nah ini kan alhamdulillah. Jadi kita ini menenangkan gitu. Membawa hati kita ini menjadi menyatu semuanya. Nah inilah karena perlu ditambah zikir-zikir, perlu ditambah doa-doa, perlu ditambah istighfar, ya istighfar. Kenapa? Karena istighfar ini insya Allah selain menghapus dosa-dosa, ya juga dia menjauhkan kita dari bala bencana dengan mara bahaya. Nah, karenanya di rumah ya, semuanya pemirsa gitu ya, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syi'latan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan ilal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah keselamatan kami dalam agamamu ya Allah. Jauhi kami dari prasangka yang buruk, jauhi kami dari segala sesuatu yang membawa kemudaratan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Yang dengan ilmu itu kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang berkah, halal dan melimpah ya Allah. Agar supaya rizki itu pun bisa kami tebarkan kepada orang-orang yang lain. Jadikanlah kami ini orang-orang yang tangan-tangan di atas ya Allah. Yang bermanfaat bagi orang-orang yang banyak ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ijabahlah doa-doa kami ya Allah. Ijabahlah doa-doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Yasir R. Yusuf. Mudah-mudahan apa yang menjadi ilmu dari beliau bisa kita amalkan dan apa yang tadi menjadi doa kita semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik guru, ini ada pertanyaan dari media sosial, mohon izin Ali bacain dulu. Siap. Pertanyaan dari @Khalid003, Masya Allah ya. Kalau kita dalam hati, memang sering nih ya dalam hati berburuk sangka, tapi gak diomongin ke orangnya langsung, jadi masih disimpan di hati, belum didawam nih bahasanya ya. Ya. Apa sama saja harus minta maaf? Lalu dalam hal apa saja kita harus meminta maaf dari orang lain? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Masya Allah. Ini betul-betul orang ini ingin mukhlisin alahuddin, ingin memurnikan ya dirinya ya dari prasangka buruk, dari segala sesuatu yang buruk-buruk yang masuk ke dalam pikirannya. Bagus sekali. Tapi begini, kita lihat kondisinya. Ketika orang itu tiba-tiba kita bilang, mohon maaf ya saya berprasangka buruk sama kamu, dia malah marah. Kalau seperti itu tidak perlu kita sebutkan. Kita diam saja, memohon ampunan saja kepada Allah ya terhadap apa-apa yang ada dalam pikiran kita yang buruk gitu. Tapi kalau seandainya kita bilang orang itu adalah orang yang pemurah dan dia tidak akan itu, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena dalilnya adalah kalau seandainya kita itu masih di dalam pikiran ya, belum sampai kepada amalan bicara jadi gibah atau kemudian melakukan segala sesuatu yang menjadi sesuatu yang buruk, insya Allah Allah mengampuni bisikan-bisikan yang terlintas di dalam hati, gitu, ya. Tetapi kalau seandainya bisikan itu kemudian mulai ditampakkan dengan berbicara yang buruk, menggibahnya atau berbicara buruk kepadanya, itulah langsung menjadi dosa. Dan jika seandainya dia tidak berbicara pun tapi melakukan segala sesuatu berdasarkan prasangka buruk itu, itulah jadi dosa. Gitu. Misalnya ada orang datang udah baik-baik senyum-senyum karena kita prasangkanya buruk, dia cuman pengen minjem uang aja nih, kita udah jauh-jauh, itulah jadi dosa. Ya, kurang lebih seperti itu, insyaallah.
Masya Allah, terima kasih guruku, Masya Allah ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah saat lagi kita akan bahas tema kita yang kedua. Bersyukur dalam kekurangan. Waduh, ini mudah apa enggak ya? Dan nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah Liza. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.